Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class with me, Ma'am Sarah. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Sarah di mata pelajaran Prakarya. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, hendaknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masih belajar tentang kerajinan serat di pembahasan bab 1, tapi lanjutan yang kedua ya. Prakarya kelas 7. Oke, kita mulai. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari pengolahan bahan, lalu proses produksi sama syarat-syarat perancangannya. Masih ingat ya? Nah, minggu ini kita belajar tentang produk kerajinan serat tumbuhan sama serat hewan, serta gimana kemasan produknya ya, kemasan produk kerajinan bahan serat. Bagaimana penjelasannya? Yuk, saksikan video selanjutnya. Jadi yang pertama adalah kerajinan bahan serat tumbuhan. Jadi serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Minggu lalu kita udah bahas ini ya. Dapat diklasifikasikan ke dalam 4, yaitu serat dari biji, dari daun, batang, dan buahnya. Nah, ini bahannya, bahan serat tumbuhan. Jadi contohnya itu dari serat pelepah pisang. Nah, ini hasil olahannya sebelah. Lalu yang kedua daun pandan ada juga. Yang ketiga serat eceng gondok, tanaman itu begitu seratnya adalah itu hasil olahan serat eceng gondok yang di sebelahnya ya. Nah, ini gambarnya lebih jelas. Jadi, tanaman yang memiliki potensi serat yaitu pertama adalah tanaman rami, ada nanas, ada pohon pisang, ada bambu, ada pohon kelapa, lalu tanaman eceng gondok, tanaman mendong, ya sama tanaman daun pandan. Oke, kita bahas yang pertama nih tanaman rami. Contohnya ya, nah ini daunnya. Seperti apa bentuk seratnya? Ya ini, serat memanjang batangnya. Oke, yang kedua tanaman nanas. Nah ini kita pakai daunnya. Nih serat-serat daun nanas. Lalu pohon pisang. Batangnya ya, pelepah pisang itu. Selanjutnya tanaman bambu. Nah ini kita pakai ini batangnya juga. Itu seratnya. Selanjutnya kalau kelapa ini adalah bijinya atau biji atau buah kelapa tadi ya, seratnya itu. Sabut kelapa kita sebut. Lalu eceng gondok. Nah, eceng gondok ini seluruh tanamannya. Nih, serat eceng gondok. Lalu ada pandan, daun pandan. Pandan besar ya. Itu bisa membuat tikar. Nah, ini seratnya. Yang terakhir, tanaman mendong. Atau tanaman air. Ini juga seluruh batangnya kita gunakan. Nah, itu seratnya. Itu tadi bahan-bahannya. Ini sekarang kita masuk ke alatnya. Alat produksi kerajinan bahan tumbuhan. Nah, ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, sama jarum jahit. Ini opsional ya. Lalu kerajinan seperti ini memerlukan mesin atau peralatan yang berat ya. Peralatan berat diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti mesin jahit, ada alat tenunnya, atau mesin pemisah sabut kelapa. Nah, ini produk kerajinan dari serat tumbuhan. Jadi, pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat untuk sebagai fungsional atau yang kita pakai memiliki prosedur atau cara yang berbeda sesuai dengan pembuatannya gitu ya. Nah, ini contohnya kayak miniatur. Ya, ada kita lihat ada yang dari pelepah pisang, ada yang dari tali rami tadi. Lalu sendal. Nah, beraneka ragam ya. Bisa dibuat, bahan-bahannya juga
Oke, selanjutnya setelah sandal, tas. Nah, ini tas sudah sering banget kita lihat di toko-toko kerajinan. Ada yang terbuat dari daun pandan, ada yang terbuat dari tali rami, ataupun dari bahan serat yang lain. Nah, bingkai foto juga ada yang pakai sistem tempel, ada yang dianyam. Pot tanaman, nah ini ada yang dia model press, tekan dia buat cetakan, ada yang main yang ini yang digulung ya. Kalau yang terakhir ini sabut kelapa. Oh, yang terakhir adalah benda pakai. Ya contohnya minggu lalu ya, tatakan gelas, sikat, atau keset kaki. Nah, kita masuk ke kerajinan serat hewan. Tadi udah kita bahas tumbuhan. Sekarang serat hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur lembut, halus, dan hangat. Jadi bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya itu adalah bulu atau kita sebut wool. Serat dapat diklasifikasikan ke dalam menjadi dua, yaitu stapel sama filamen. Kalau stapel itu dari bulu atau kita sebut wool, kalau filamen itu jaringan. Contohnya itu kayak ulat sutra. Ya. Nah, ini dia bahan-bahannya, bahan serat hewan. Nah, dari serat wool itu dari bulu domba, lalu serat sutra itu dari kepompong ulat sutra yang filamen ya. Lalu ini ada hewan alpaca. Nah, itu kita ambil bulunya juga. Jadi serat yang siap diproses menjadi berbagai benang alami. Nah, ini alatnya, alat produksi kerajinan serat hewan. Ada kalau sini gunting, alat cukur, ada baskomnya sama jarum jahit. Kalau alat ini kan kita butuh alat yang mesin yang bisa mengolah berbagai bahan-bahan yang tadi ya. Jadi kita perlu peralatan berat nih di sini. Contohnya apa? Yang pertama mesin pemintal ya atau penggulung benang hasil pemintalan tadi. Ini kita masuk ke produknya. Nah, sama ya, pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan dibuat mau untuk bahan baku tekstil ataupun untuk yang dibuat sebagai fungsional yang kita pakai memiliki prosedur cara pengerjaan yang berbeda. Ini contoh-contoh produknya, kerajinan dari serat hewan. Ada baju hangat, ada rompi ya, shawl juga, lalu sarung tangan, sama ini kerajinan seperti boneka-bonekaan. Jadi kalau di negara-negara yang beriklim dingin ya, seperti kayak di Eropa, mereka sangat meminati produk-produk ini. Jadi banyak bahan baku yang seperti ini mereka butuhkan untuk di musim-musim dingin. Nih, kita udah masuk ke pembahasan terakhir dari bab 1, yaitu kemasan produk kerajinan serat. Jadi kemasan itu dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang gunanya itu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Jadi contoh yang pertama itu fungsinya produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, lebih menarik dan tahan terhadap kerusakan. Lalu kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Lalu yang terakhir, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau ciri pembeda produk. Nah, kalau udah kemasan, berarti setidaknya dia dapat menambah nilai jual dari produk tersebut. Ini contoh-contohnya ya, contoh kemasan kerajinan serat tumbuhan. Bisa dibungkus pakai apa aja, bisa pakai tas yang dari kertas yang mudah terurai, atau pakai kayu juga bisa, atau pakai tas yang ada gambarnya yang bisa dilihat bentuknya dalamnya, atau bisa jadi pembungkus souvenir itu dari bahan serat tumbuhan, atau bisa pakai plastik mika, atau cuman sebagai ini kan tali rami itu kita lilit-lilitkan aja gitu. Itu contoh kemasan tumbuhan. Nah, ini contoh kemasan kerajinan serat hewan.
kejadian serat hewan ini kan biasanya berbentuk fungsional kayak benda pakai, baju, syal, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita bisa pakai di kemasan-kemasan yang unik nih. Ini contohnya ada yang dari kayu, dari kertas, ada dari kantongan juga, ada pakai plastik, ada yang dari bambu juga ya, unik-unik. Ada juga yang di tengah ini dari kaleng. Oke, itu kemasannya. Nah, udah selesai nih. Nah, kita telah mempelajari seluruh pelajaran tentang kerajinan serat, baik yang berasal dari serat tumbuhan maupun serat hewan. Untuk minggu depan, selanjutnya kita mulai untuk mencoba praktek membuat salah satu kerajinan serat. Nah, bagaimana penjelasannya? Saksikan video selanjutnya ya. Kita tunggu pelajaran minggu depan. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ada manfaatnya. Ibu tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.